Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan yang materi dan batin. Amin. Yang saya hormati Pak Sudianta selaku narasumber pada kesempatan pagi ini sudah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan suplemen terhadap pekerjaan kita yang kita lakukan di SDTR itu, karena beliau sama Pak Bupati Blora ditugasi untuk mengawal SDTR berubah dari SDTR menjadi universitas. Dan alhamdulillah progres sudah mulai berjalan, sudah memasuki tahapan koreksi dokumen berefeksi karena sistem sekarang sedang dalam keadaan itu, sehingga nanti setelah tahun 2003 memasuki kita 2014 dokumen itu akan kita kirim ke dalam sistem penelitian lebih lanjut. Dalam rangka menopang kegiatan itu, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kita simak bersama teman-teman. Nanti alhamdulillah ini kebetulan banyak yang hadir di K1 Pak Wawan yang paling timur juga alhamdulillah bisa di tengah kita jam 2 dan Pak Ali bidang 3 kemahasiswaan, senat dan sekretaris senat juga hadir, kemudian dosen-dosen KPHU, kemudian KPAA, ya, dosen yang senior, dosen junior, kamu nanti diterima apa yang menjadi masukan-masukan dari Prof. Sudianta karena beliau dikasih Pak Bupati untuk mengawal SDTR. Itulah menjadi saat ini kan tentunya teman-teman perlu mendapatkan gambaran ke depan apa yang sudah dilakukan Prof. Sudianta selama ini terhadap proses perubahan kamu. Saya demikian dari Bapak dan masyarakat membawa hal itu dimanfaatkan dengan baik-baiknya, dan kita dengan teman-teman akan mudah-mudahan bisa mengamalkan dari apa yang nanti disampaikan oleh Prof. Sudianta. Dan kehadiran Prof. Sudianta kami berharap membawa keberkahan bagi kita semua yang ada di sini, yang perlu kita juga SDTR serta semakin tambah lagi dan semakin berkembang. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sangat kami hormati Pak Ketua SDTR, Pak Sarjono, dan juga Bapak Ibu Wakil Ketua, ada Pak Wakil Ketua 1, Pak Wakil Ketua, Ibu Wakil Ketua 2, dan Pak Wakil Ketua 3, Bapak Ibu mungkin kajur atau pejabat di tingkat jurusan, dan Bapak Ibu semua dosen yang bisa rawuh pada sharing pagi ini. Perkenankan saya pagi ini silaturahmi ke tempat Bapak Ibu di bagian sekian lama saya sering datang ke sini. Jadi kalau ada kepentingan saya lewat sini yuk mampir. Walaupun tidak ada acara, mampir sini kadang-kadang ketemu Pak Ketua di sini, karena terus terang saya merasa sebagai orang yang tadi diceritakan Mbak siapa di sini itu, Bu Puput ya. Bu Puput, kalau saya adalah orang Blora. Jadi betul saya terlahir di Ngawen Kulon sana itu, dan ketemu Pak Bupati itu ketika beliau itu masih wakil bupati waktu itu, dan sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu lah beliau masih wakil bupati. Kemudian kebetulan saya kan selama ini setelah lulus di SMA 1 Blora, karena kebetulan Pak Bupati juga alumni SMA 1 Blora, tapi 10 tahun di bawah saya, lebih muda.
Nah, saya yang bekerja sehari-hari di UNY itu punya rasa keinginan untuk mengabdi pada daerah. Walaupun secara tidak langsung mungkin ya bisa saja saya melakukan aktivitas yang ke Blora, tetapi kebetulan saya punya kesempatan mempunyai fungsi community service. Jadi di kampus itu saya menjabat cukup lama. Jadi berbagai jabatan saya kendalikan di situ. Hanya lama ini yang saya rintiskan untuk Blora dengan Pak Bupati, kami itu sudah memberikan layanan mahasiswa di lapangan. Jadi KKN, PPL, dan lain sebagainya itu sudah cukup lama saya tempatkan di Blora. Meskipun waktu itu agak berat, karena selama ini UNY itu kalau KKN hanya di Jogja dan sekitarnya. Ketika harus expand ke jauh, biayanya akan meningkat. Nah, bahkan saya juga menempatkan di kabupaten binaan kami di perbatasan Malaysia, di Bengkayang sana, yang mepet Malaysia itu, saya tempatkan di sana. Ya, akhirnya kami negosiasi dengan Pak Bupati di sana. Kalau Pak Bupati mampu membiayai perjalanan adik-adik, anak-anak siap berangkat ke sana. Walaupun biaya hidup menjadi tanggung jawab masing-masing mahasiswa, tetapi tiket berangkat pulang dan sebagainya. Akhirnya kita negosiasi dengan Pak Bupati dan itu bertahun-tahun kita lakukan. Termasuk Blora ini, alhamdulillah penerimaan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati waktu itu baik. Jadi saya tempatkan mahasiswa banyak di sini. Sampai hari ini di Blora banyak KKN dari UNY. Ya, meskipun saya tidak menjabat lagi, tapi proses itu berlangsung terus sehingga kedekatan antara Blora dan UNY ini sekarang bahkan ini info yang saya terima, UNY mau buka kampus cabang di Blora katanya. Tapi jadi orang tidak tahu saya. Tapi itu berita kemarin waktu pimpinan UNY ke Blora itu. Nah, monggo aja lah itu bagian dari proses untuk memajukan Blora. Nah, khusus terkait dengan ini Bapak Ibu, izinkan saya yang pertama mengenalkan diri saya ya Bapak Ibu. Kalau mungkin sengaja tidak saya kasih nick supaya tidak kelihatan umur saya. Tak kasih nick itu sudah umur saya kelihatan. Ya, tapi ternyata sudah tua. Jadi meskipun saya pensiun masih 12 tahun lagi. Jadi saya alumni SMA 1 dan sejak itu saya masuk ke UNY atau ke IKIP waktu itu. Hanya karena saya pengen jadi guru kan. Jadi kalau jadi guru itu harus masuk IKIP. Meskipun waktu itu begitu sampai sana kan saya punya family yang jadi dosen di sana. Saya ditanya, "Arep apa kowe rene?" Saya bilang, "Mau jadi guru Mas." Oh iya wes tak jadi guru bener nang kene. Karena saya tahu kalau saya itu bisa masuk perguruan tinggi mana saja di Indonesia. Waktu itu tanpa tes. Dengan nilai saya waktu SMA itu, insya Allah saya bisa masuk ITB, UGM, UI, apalagi Undip dan lain sebagainya. Nah, indikatornya nilai saya. Ya, jadi tapi saya pengen jadi guru kimia. Setelah lulus S1, saya ada kesimpangan waktu itu. Saya lulus, kampus mengendaki saya stay tinggal. Satu kampung di rumah saya mengendaki, "Mas, jadi lurah ini Mas." Nah, kebetulan bapak saya berhenti jadi lurah waktu itu. Jadi orang kampung meminta saya jadi lurah, tetapi di kampus gondeli, jadi saya tidak boleh pergi. Akhirnya ya sudahlah, akhirnya yang ke Blora saya cancel. Harus tinggal di Jogja dan sekian tahun, 32 tahun mengabdi di UNY. Ya, ini kinerja saya di kampus seperti Bapak lihat di sana ya. Kalau melihat indeks saya 7. Nggak tahu di STTR ada yang indeksnya 7 enggak ya? Ya, enggak apa-apa ya, beda kok ya. Jadi terus cinta nilainya 1.500 dan macam-macam. Jadi saya punya pengalaman sedikit banyak ya di lokal, nasional dan internasional. Saya sudah keliling Indonesia semuanya, dari ujung sampai ujung, dari kota sampai tengah laut, semua sudah saya cek. Itulah ya pengalaman sedikit. Jadi ketika terus terang dalam 2 tahun ini setelah saya tidak menjabat di kampus, jadi saya banyak, ya sedikit banyak punya waktu luang lah. Meskipun juga tidak banyak juga, artinya waktu itu memang nggak tahu ya. Minggu ini saya ngisi di 4 tempat.
Jadi alhamdulillah ini bisa ke sini dengan permintaan Pak Ketua, dan ini nanti mohon maaf hanya sampai jam 10 hiburan Bapak. Tetapi waktu yang singkat ini menurut saya adalah waktu yang sangat berharga Bapak Ibu, yang hanya mungkin 1 jam lewat sedikit. Jadi saya senang banget karena Pak STTR saya tanya, berapa jumlah dosen Bapak? Berapa Pak? 28. Jadi berapa dosen STTR? 28. Saya matur Pak Ketua, kalau memungkinkan bisa, saya ingin ketemu dengan semua dosen. Artinya saya jadikan momen untuk diskusi atau sharing, supaya kita sepaham, sepakat, dan sevisi. Nah, Bapak Ibu, meskipun ini mungkin ada sebagian yang nggak bisa rawuh karena mungkin ngajar dan lain sebagainya, ya monggo aja lah, enggak apa-apa. Paling enggak, nanti yang tidak bisa rawuh ya diwakili lah. Kesepakatan bersama ini nanti ditularkan teman-teman yang lain, supaya mereka sepaham dengan kita. Tadi diatur oleh Pak Ketua begini, kenapa kok saya sampai di sini? Tahun yang lalu, Pak Bupati itu mengkhususkan waktu datang ke tempat kami, ke Jogja. Jadi saya diminta datang, ada juga beberapa dosen Gajah Mada diminta datang, ada terutama misalnya saya sebut Prof. Ali Agus, itu yang orang Banjarjo. Nah, besok pasti akan ke sini juga Pak Prof. Ali Agus. Nah, waktu itu Pak Bupati mendatangi kami secara khusus, meminta kami bagaimana caranya Blora itu punya universitas. Jadi Pak Bupati itu mempunyai mimpi Blora ini dua universitas. Sekarang kan tidak ada toh. Yang ada sekolah tinggi atau institut atau akademi apalah komputer atau apa. Jadi politeknik. Yang universitas ini tidak ada. Nah, Pak Bupati punya ya kayak mimpi atau apa, ingin punya universitas di sini. Nah, saya secara pribadi memang punya sedikit kedekatan dengan Pak Bupati. Sejak beliau masih wakil bupati, saya sering ketemu. Karena setiap penyerahan mahasiswa KKN mesti saya ketemu beliau. Nah, Bapak Ibu, ini pengantar saja kenapa saya sampai di sini. Waktu itu Pak Bupati datang ke kami di Jogja, ada beberapa dosen yang dia pasrai, dia kumpulkan di pertemuan di Jogja itu, yang intinya bagaimana di Blora ini ada universitas. Dan secara teknis Pak Bupati menyarankan menunjuk STTR yang relatif agak siap. STTR gimana caranya? Tapi waktu itu Pak Sarjono tidak ikut ke sana. Hanya Pak Bupati minta STTR kelihatannya yang paling menonjol untuk jadi universitas. Sehingga kami yang di Jogja berembuk dan sepakat dari beberapa guru besar yang ditemui beliau di waktu itu, ada Pak Ali dan lain. Saya diminta ngomandani, Pak Yanto aja lah yang banyak bergerak sana, nanti yang lain support. Nah, dari situlah saya akhirnya terus ketemu Pak Sarjono dan timnya, dan seterusnya menyiapkan program migrasi sekolah tinggi Tonggolawe ini menjadi universitas. Nah, ternyata Bapak Ibu, perjalanannya perubahan ini ya tidak simpel Bapak Ibu. Setelah saya datang sekali dua kali di sini, akhirnya Pak Sarjono, Pak Ketua membentuk tim, dan waktu itu tim kecil mulai bekerja. Dan salah satu konsep dasarnya bahwa perubahan STTR menjadi universitas itu migrasinya begini Bu dan Bapak. Kalau sekolah tinggi itu hanya satu bidang keilmuan. Jadi teknik ya teknik tok. Nah, kalau universitas peraturannya harus minimal 2 bidang yang berbeda. Artinya ada teknik, ada sains atau sosial atau ekonomi atau yang lain. Jadi harus ada 2 bidang yang berbeda. Dan nanti ini inisiasinya akan menjadi fakultas ya. Fakultas teknik dan fakultas sosial atau fakultas ekonomi. Ini harus ada, syaratnya harus ada 2 kelompok. Nah, sedangkan di sini adanya baru ada teknik.
Nah, sehingga kalau mau jadi universitas, kita harus menyiapkan satunya yang variabel non tekniknya. Oke, tim kecil bekerja terus membuat usulan macam-macam, cukup banyak usulannya karena salah satunya akhirnya kan harus mengusulkan prodi-prodi baru yang non teknik. Kalau yang teknik sudah tidak ada masalah karena sudah siap sudah. Tapi yang non teknik ini harus menyiapkan dari nol. Nah, waktu itu kami memberikan saran karena kebetulan di sini sudah ada inisiasi mendirikan prodi ekonomi, dalam hal ini bisnis digital. Waktu itu sudah hampir diusulkan tapi belum jadi. Tapi ada layoutnya usulan, dan dosen-dosennya mungkin ada sebagian sudah ada. Itu adalah bisnis digital. Nah, supaya lebih mudah, maka saya usulkan waktu itu ya sudah kita buat non tekniknya bidang sosial ekonomi saja. Sosial ekonomi mendampingi teknik. Makalah sosial ekonomi akhirnya berdiri prodi yang dianggap paling mudah adalah kewirausahaan, bisnis kewirausahaan. Ini adalah jurusan yang paling sederhana, paling simpel, tapi pasarnya banyak. Bapak Ibu, ini cerita pengantar saja, yang akhirnya saya terus terang bismillah, niatan saya membantu betul, mendampingi STTR sesuai permintaan Bapak Bupati menjadi universitas. Nah dari situ mulailah merintis 2 prodi baru. Saya tanya Pak Sarjono, 2 prodi baru diperlukan dosen berapa? 10 Pak, masing-masing 5. Usulan administrasi dibuat. Terus dosennya cari Pak Sarjono. Saya suruh nyuari sana semari cari dosen. Pak Sarjono yang mumet golek dosen. Ini akhirnya alhamdulillah usulan itu sudah hampir final, draft sudah jadi. Cuma akhir tahun ini kemarin pintu sistem didikti ditutup, sehingga Bu Dika dan kawan-kawan tidak bisa upload ya. Masih tunggu Januari besok baru. Sebenarnya saya kemarin berharap usulan ini sudah selesai 2023 ini. Ya, dalam setahun saya dampingi, tetapi ternyata alasannya Pak Ketua itu banyak pekerjaan, akreditasi berulang-ulang, macam-macam. Dan saya ya bisa memahami lah bayangan sing kerja iki wonge ra akeh gitu. Iya. Sing ekstrem nek ketok sing kerja bayare ya ora akeh. Dadine ya piye yang jenenge bayare ra akeh ya. Ya wis ra apa-apa lah. Ya inama amalu biniyat ya. Kayak gini demi perjuangan sudahlah jalan aja. Insya Allah nanti Januari ini akan diupload dan saya sudah ngajak Pak Sarjono akhir bulan kemarin ketemu Pak Bupati melaporkan perkembangan ini dan Pak Bupati sangat bagus, sangat setuju dan ini akan ditindaklanjuti oleh Pak Bupati ke Jakartanya nanti. Insya Allah tidak terlalu sulit. Bapak Ibu, ini ke sini Bapak Ibu tentang pendidikan ini kita memang di Indonesia ini ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta, ada perguruan tinggi akademis, ada perguruan tinggi kedinasan dan lain sebagainya. Saya lama stay di perguruan tinggi negeri Bapak Ibu. Tapi saya juga mengamati banyak kawan di perguruan tinggi swasta. Ini mungkin perlu dicatat. Sebenarnya di negara kita ini mengelola perguruan tinggi swasta itu bisa lebih baik daripada mengelola PTN. Dan catat ini. Bisa lebih maju sekolah swasta daripada sekolah negeri. Jangan kalau di Jogja cari sekolah-sekolah swasta yang bagus manajemennya, misalnya ya UII, kemudian UAD yang baru saja menonjol sekarang. UAD ini bangun gedung sekarang lantai 7 semua di pinggir ring road selatan. Tidak. Jadi terakhir ini PKM atau pengabdian pada masyarakat. UAD itu yang dapat banyak, genku malah mek titik. Jadi negeri dapat sedikit, gun UAD dapat banyak. Artinya sekolah swasta itu punya potensi maju.
Kan makanya saya katakan mengelola perguruan tinggi swasta itu sebenarnya lebih mudah, lebih prospektif daripada PTN. Maka STTR ini, Bapak Ibu, setelah saya masuk di sini, diminta Pak Bupati dampingi bersama Pak Sarjono dan timnya, saya punya pemikiran bahwa ini mempunyai prospek maju. Saya sudah lihat area Blora dan sekitarnya, kemudian lihat tanah STTR yang di mana ya? Brandung yang sekitar 5 hektar itu, kemudian juga ada gedung yang katanya belum jadi itu, saya kira ini punya potensi. Dari sini, Bapak Ibu kan dosen ya, artinya yang di sini sebagai manajemen dan tenaga akademik. Kemudian di sini ada yayasan. Mari kita bareng-bareng, ini terus terang. Saya mengajak bareng-bareng Bapak Ibu semua, kita berkembang bersama. Saya yang dampingi loh Bapak Ibu. Kalau penjenengan yang didampingi itu tidak mau jalan, ya aku ya oleh dorong gak keboten saya. Ibaratnya begitu loh. Jadi penjenengan bareng-bareng, yayasan saya ajak bicara, manajemen STTR saya ajak bicara, mari kita berkembang bersama. Menuju cita-cita yang tadi saya terangkan bahwa saya diminta Pak Bupati mendampingi STTR dan saya dengan Pak Sarjono sudah berikan. Dulu namanya STTR dan saya ngusul menjadi UTR, Universitas Teknologi Ronggolawe. Nama ini saya cari nggak ada yang lain. Di sana ada Universitas Ronggolawe ada, tapi Universitas Teknologi Ronggolawe tidak ada. Nah, jadi ini beda. Jadi Universitas Ronggolawe ada, Universitas Teknologi Ronggolawe ada. Itu beda Bapak Ibu. Jadi Universitas Negeri Malang ada, Universitas Malang ada, beda lagi. Jadi kita kayak nama itu spesifik, nanti moga-moga diizinkan oleh Dikti ya. Nah, monggo Bapak Ibu, para dosen yang sekarang hadir di sini, perlu saya sampaikan begini. Bapak-bapak dosen ini, ketika saya datang ke sini, mohon dicatat ini ya. Yang paling atas ini, dosen itu harus mempunyai kualifikasi akademik. Kalau Bapak di perguruan tinggi ini peraturannya minimal S2. Minimal. Tapi nak kabeh dosen S2 niku nggak arep maju teng pundi. Saya 2 bulan lalu mensitasi atau mengakreditasi perguruan tinggi di Banyuwangi sana. Perguruan tinggi potensinya besar, bagus. Banyuwangi itu kabupatennya dengan Blora luas sana. Banyuwangi itu dengan DIY saja luas Banyuwangi, padahal DIY 5 kabupaten. Di sana 1, luas Banyuwangi masih. Ya, artinya punya potensi besar di situ. Dan saya diajak muter-muter ke gunung, ke laut itu kan, kebetulan saya punya family juga di sana. Wah, ini bisa maju, fasilitas yang seperti ini harusnya maju Banyuwangi. Maka, tapi saya mau akreditasi, tidak mungkin dia dapat nilai baik, tidak bisa. Semua dosennya S2, nggak punya dokter Pak, prodinya. Ya nggak mungkin, syarat minim harus punya 1 dokter untuk baik sekali. Ya, hanya baik saja dia, apalagi unggul nggak mungkin ya. Nah ini pendidikan dosen itu saya kira meskipun pemerintah ini mewajibkan S2, jenengan jangan S2. Apalagi yang masih muda-muda, harus dokter. Ini agak terlambat, nggak apa-apa. Pokoknya ke depan semua prodi harus memplan bagaimana Bapak Ibu yang masih S2 itu berpikir untuk S3. Saya waktu dulu ambil S3 itu ya sudah masih agak muda banget orang tua. Tapi memang saya memandang kalau dosen itu tidak S3 itu mohon maaf ya, ini mohon maaf, nanti perannya akan sangat tidak dilirik orang. Mohon maaf ya, tidak dilirik orang. Meskipun ya ini relatif. Saya ambil S3 itu terus terang habis uang banyak saya. Nah, saya kan orang kimia. Riset saya itu satu bahan yang saya pakai, 1 mili saja harganya 3 juta. Itu 20 tahun yang lalu loh. 1 mili. Padahal beasiswa saya tidak banyak. Akhirnya apa? Saya jual tanah untuk sekolah itu. Saya utang bank juga untuk menutup kehidupan. Itu saya alami. Tapi, mohon Bapak, mohon maaf ya. Ada senior saya yang waktu itu luar biasa. Memberi pesan pada saya. Mas Yanto. Dan dia senior, jadi manggil saya Mas. Sampean sekolah
habis uang banyak. Tidak usah khawatir, Mas. Pesannya, nanti ingat-ingat saja, recovery fund-nya akan jauh lebih tinggi dari uang yang sampai keluarkan. Dan itu terbukti, Bapak Ibu. Itu saya buktikan. Ijo lele. Tenan ijo lele. Jadi saya jual tanah tadi yang mau untuk buat rumah itu saya jual, artinya saya beli perumahan, akhirnya itu ijo lele saya lele. Nah, itu contoh. Jadi sekolah berat, habis uang, itu tidak apa. Tapi ini S3 itu kewajiban bagi dosen. Bahkan ini saya pernah sampaikan kalau untuk guru. Indonesia ini kalau mau mengejar pendidikannya maju seperti negara Finlandia yang pendidikannya nomor 1 di dunia. Bagaimana tidak, Finlandia itu tahun 75, semua guru itu harus master, harus S2. Bayangkan, semua guru. Itu tahun 75 lah. Saya ke tahun yang lalu. Itu pemerintah menetapkan, guru-guru itu harus S2. Ya maju kalau sekarang. Kalau dari dulu sudah gurunya banyak. Nah, dosen juga begitu kalau maju. Nah, kita di STTR nanti ke depan kalau semua dosennya dokter pasti maju. Mohon maaf, saya cerita ITB 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu ITB itu dosen yang mau naik pangkat ke lektor kepala itu kalau tidak dokter tidak disetujui. Padahal ini melanggar. Lektor kepala itu S2 kan boleh. Ketentuan didik boleh S2, tapi ITB nggak boleh. Tapi kan kesepakatan di ITB, senat dan semuanya, orang kan sudah sepaham bahwa visi doktor atau S3 itu penting bagi dosen. Nah orang dokter, boro-boro lektor kepala, sebenarnya tinggal dupaan pada nang ITB loh ya. Nah itu sudah dilakukan sekian tahun lalu. Maka Bapak Ibu kita semuanya, ini saran saja, nanti apakah bertahap. Ya kalau misalnya STTR dapat mahasiswa banyak, pelan-pelan kan dosennya ya disubsidi lah kalau sekolah. Soko ngambil beasiswa yang di Jakarta itu, ada LPDP, ada pemerintahan dalam negeri dan seterusnya, atau beasiswa luar negeri, tidak apa-apa, dicari. Banyak Bapak Ibu. Saya ini nyekolahkan mahasiswa-mahasiswa saya, ini sekarang ini saya ambil asisten saya, itu lulusan S3 dari Thailand. Jadi saya sekarang asisten saya tinggal satu karena yang tiga sudah jadi dosen. Nah, asisten saya tadi dikira aku terus dosen guru besar punya asisten. Asisten yang saya bayari sendiri, Bapak Ibu. Jadi saya punya asisten, saya gaji tiap bulan. Nah itu karena kan di kantor nggak ada gaji untuk asisten luar, nggak ada. Jadi saya bayari sendiri. Nah, yang satu kemarin terakhir ini jadi dosen di Jember. Sebelumnya dari Palangkaraya ada. Nah ini yang asisten saya ini dulu S1-nya dari tempat saya, pinter, terus saya carikan beasiswa ke Malaysia, dapat beasiswa di Malaysia, lulus S2, kemudian ambil dokter di Thailand, dapat beasiswa dari Thailand. Sekarang selesai saya bawa, tak bayari tiap bulan. Nanti dia jadi dosen mana ya saya nggak tahu. Ya, ini kualifikasi akademik Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, dosen harus mempunyai kompetensi. Nah, jadi Bapak Ibu, saya kira kemampuan bidang studi profesional ini harus yang, kalau dosen teknik ya pinter ngelas, pinter listrik, pinter apa gitu lah. Jangan sampai dosen kok tidak memahami bidangnya ini. Nah, tapi juga harus punya kompetensi sosial, kepribadian. Dosen ini ya kudu rasa sosialnya harus ada, orang mentingnya awake dhewe tok ya. Ya. Kemudian kepribadiannya dilihat dari berbagai tingkah lakunya, kelayakan dosen. Jadi mohon maaf loh ya, kita ini guru dosen itu bukan profesi sembarangan. Terus terang kita itu dilirik oleh masyarakat. Nek dosen misalnya ya, terus minum makan sambil jalan ini tak diinget wong ya ora patut. Kelihatannya zaman biyen guru lah. Kalau kita sambil ke lapangan kemana atau sambil minum sambil makan, kita dilihat orang nggak baik. Apalagi apa dosen kencing berdiri, murid lari-lari lah ya. Ya enggak, itu kepatutan lah namanya. Nah, kemudian yang terakhir ini profesi ya, Bapak Ibu, nun sewu segini ini yang sudah sertifikasi berapa coba? Atau yang belum saja?
Yang belum. Oh, masih banyak ya? 50%. Lah kok masih banyak kenapa? Oh, lah. Ya nak ngono, Pak Ketua anak kursus itu ngono ngene di sini. Oh. Perlu aja mangkat kan ya. Lah ya itu wis di konkursus ya ora gelem teko. Dan ini guyon. Jadi ya memang penting ya Bapak Ibu. Terus terang penjenengan kalau jadi dosen ke orang untuk tunjangan sertifikasi rugi Bapak Ibu. Ya ana sing jenengan proyeknya oke dan jobo ya untuk oke lah masalah. Tapi ya jangan begitulah. Ini masalah kualifikasi. Jadi kalau kita tersertifikasi itu artinya diakui oleh negara. Jadi kalau penjenengan dari dosen ke orang tersertifikasi kan walaupun ujung-ujungnya ya duit juga sebenarnya. Lumayan loh, petang yuto, 5 yuto tiap bulan loh. Ya, jadi harus usul ya. Memang ada syarat tertentu ya, misalnya. Tapi sekarang itu asisten ahli 3A kita sudah mulai boleh sekarang. Ya, sudah karena antrinya tinggal sedikit. Jadi yang memang dulu awal-awalnya kan yang tua-tua dulu. Tapi sekarang ini hampir yang muda-muda selama masa kerjanya sudah 5 tahun kalau tidak salah. Golongannya 3A, asisten ahli, kayaknya sudah mulai boleh usul. Pokoknya usul saja. Terus nanti disiapkan syarat-syarat yang lain. Kalau TOEFL, ya dosen masa TOEFL petang atus ya ora ya. Kudu kursus. Lalu saya beli kursus ya rumah sana. Saya dan ya ini pengalaman saya itu wis kursus buat publikasi internasional waktu itu pertama ditolak ya saya. Di reject, bahasanya kurang bagus aku yo kita kurang akal ya bandani wae. Nah ora iso ya takon sing pinter ya akhirnya ya gampang sekarang. Jadi yang belum saya sarankan segera usul. Nah, nanti kalau ada waktunya. Bapak Ibu, penjenengan kita semua ini punya apa ya? Punya peran Bapak Ibu. Kita semuanya punya peran. Mohon maaf Budikan nanti diingatkan ya. Kalau jam 10, penjenengan perlu tanya jawab enggak ini? Kalau perlu tanya jawab tak sisakan waktu 10 menit ya. Karena jam 10 kita harus rapat yang lain lagi. Artinya Bapak Ibu, ini yang lain bisa dibaca sendiri nanti. Ini proses belajar mengajar di pendidikan tinggi ini, penjenengan harus memproses mahasiswa atau calon mahasiswa ini menjadi sarjana yang mempunyai potensi akademik, mempunyai soft skill, dan mempunyai sikap yang kita harapkan baik semua. Jadi kemampuannya misalnya yang elektro, ya kemampuan elektronya memadai. Dia punya skill-skill, nolder, merangkai, dan seterusnya, bagus. Anaknya sopan, sama orang tua menghargai, dan lain sebagainya. Sikap ini harus kita proses Bapak Ibu. Ya mungkin 4 tahun atau 3,5 tahun atau 5 tahun monggo yang. Nah ini lewat proses pendidikan di perguruan tinggi, lewat proses belajar mengajar yang selama ini ya mungkin sekarang baru ada ngetren kurikulum MKBM atau kurikulum Merdeka misalnya. Itu harus kita ikuti. Kemudian untuk jadi sukses ini dibutuhkan penunjang, sarana, prasarana, gedung, dan bengak ini harus ada. Termasuk kelihatannya mudah, saya pilih kantin. Kalau tidak ada kantin, mahasiswa ngelih orang bisa mikir. Ya harus ada kantin yang memadai. Ya anak kantin yang mengempel-empel ya mahasiswa bukan jajan. Kantin juga harus bagus. Gimana misalnya loh, Bapak Ibu, saya terus terang ingin mengajak pimpinan atau yayasan, salah satunya mau ajak melihat perguruan tinggi swasta di Jakarta yang sukses. Di sana itu ada Universitas Pamulang. Itu luar biasa. Belum lama banget, tapi mahasiswanya sekarang 75.000 orang. Bayangan. 75.000 orang. Negeri aja kalah. Ya,
Tapi dia yang luar biasanya itu bisa membuat sistem komunitas yang saling mengisi. Contoh, kalau perlu speed tanknya dijual di sini, biar jalan. Isinya speed tank ini terjual, kan jadi pupuk speed tank. Nah, di samping itu dia punya peternakan, punya rumah makan, apa-apa, menghasilkan duit semua. Yang dodol ya mahasiswa nak perlu jurusan buga busana kan dodol. Nah, jurusan bangunan ya mestinya diikutkan proyek apa kon gawe kusen dan bengai dijual kan laku semua. Itulah Pamulang. Semua sistem di situ menghasilkan duit. Mahasiswa digerakkan bayarnya jane larang-larang, tapi dia bergerak dalam sistem itu yang menghasilkan uang. Yaitu di depan ada rumah makan di pinggir jalan. Yang beli kan ya mahasiswa ya orang umum. Bahannya dihasilkan sendiri. Daging sapinya dari dia nginu sapi sendiri dan sebagainya. Ayamnya nginu ayam dewe, jadi punya lahan. Nah, STIR ini Bapak Ibu, saya coba bantu menggerakkan ke depan dengan potensi-potensi yang ada di kampus lahan baru itu. Pak Ali Agus yang tokoh peternakan Gajah Mada itu sudah sanggup mendampingi STTR. Nanti di sana ada peternakan, Bapak Ibu. Meskipun nanti lama-lama kita akan buka jurusan peternakan, tapi sementara peternakan menjadi unit usaha. Ya, tahap awal Pak Agus akan bantu nanam rumput dulu. Jadi nak peternakan itu nomor satu harus punya makan. Di ternak oke nak pakan itu kukabe yo bangkrut ya. Pak Agus beri contoh nanti buat makan dan Pak Agus di sana punya namanya bibit makan sapi yang unggul. Jadi Gama Umami itu adalah makan sapi seperti rumput gajah ya. Tapi kelebihannya rumput gajahnya tinggi, tapi semua lunak. Jadi tidak apa? Ya, jadi tidak ada lugute. Nah, itu kalau dihancurkan itu lunak dimakan semua oleh peternak itu. Jadi itu namanya Gama Umami. Dan itu sangat menguntungkan. Jadi monggo yang di sana itu nanti Pak Ali Agus akan siap membantu menanam. Saya sudah bilang Pak Ketua, langkah pertama ini dibuat jalan, terus dibuat air. Nah, air itu penting kehidupan sih. Di sana katanya ada sumber airnya. Ya, kalau sudah ada air, kehidupan akan terjadi. Tapi kalau tidak ada air, ya mohon maaf, produk berat. Nah, nanti kita gerakkan ke sana, bagaimana memajukan STIR ini. Tapi saya harus bicara juga dengan, kemarin sudah nyicil bicara dengan yayasan, Pak Tekno dan Pak Yudi tadi sudah tak ajak bicara, nanti ke depan bareng-bareng dengan manajemen ini, semua dosen, karena Bapak Ibu, proses ini, dosen ini mempunyai peran di sini. Jadi kalau semua ini dosennya waya mangkat, ya orang mangkat, mahasiswa kosong terus ya, tidak jalan. Dosen harus aktif. Jadi semua memberikan support. Karyawan juga penting. Tanpa ada karyawan, mahasiswa ya penting. Kenapa nanti mahasiswa ya jenengan untuk duit konti. Tapi bagi saya mahasiswa itu sangat penting. Saya semua karya saya, kalau tidak ada mahasiswa saya nggak pengen. Riset saya semua yang ngerjakan mahasiswa. Tapi mahasiswa untung kalau ikut saya, dia tidak bayar, tidak beli bahan, tidak beli macam, saya bayar semua. Jadi kita saling mengisi. Jadi mari Bapak Ibu, ini masih 7 menit, bareng-bareng. Saya mengajak Bapak Ibu semua tadi yang pertama, peningkatan kualifikasi Bapak Ibu masing-masing. Kalau yang belum S3 yang memikirkan segera sekolah, nanti gimana. Kalau yang sudah doktor ya bagaimana meningkatkan pengabdian di sini, meningkatkan karyanya, termasuk riset Bapak Ibu. Kalau dosen-dosen ini rajin riset, dapat dana dari Jakarta dan pasti makin maju nanti. Tapi kalau penjenengan tidak pernah usul, ya tidak mungkin diterima, nggak usul aja tidak pernah. Uang usul aja belum tentu ditompo. Karena dana riset nasional sekarang itu sangat kecil, karena saya nggak tahu pemerintah ini. Saya kan kebetulan lama di riset ya. Dana riset zaman tahun 2000 ke bawah itu kita itu masih 1,5 triliun di kementerian. Sekarang tinggal 700 M. Diperebutkan uang sekian juta. Wah, ya makanya susah mencari dana riset. Nah, kalau perguruan tinggi, saya punya partner di negara-negara lain. Di negara lain itu riset itu tidak seperti kita ini. Kawan saya di Malaysia itu kalau mau riset tinggal rembukan sama Pak Rektor. Dia cerita,
Pak Rektor dengan saya ditanya Pak Rektor, berapa kamu butuh dana riset? Orang ditanting begitu, 100 juta, 200 juta, 300, dikasih semua. Tapi kalau tak kasih 100, outputnya harus ini. Kalau 200, outputnya ini. Nah, itulah di negara. Karena Malaysia, Singapura itu dana risetnya sudah lumayan besar. Kita itu hanya 0,02% dari APBN, sangat kecil. Nah, ini Bapak Ibu yang pertama, kemampuan dosen. Yang kedua, saya mengajak Bapak Ibu bergandeng tangan bersama-sama di bidang masing-masing, di unitnya masing-masing, mencengkuyung sekolah tinggi, alma mater penjenengan, tempat penjenengan kerja yang akan maju ke depan. Kalau penjenengan, mohon maaf, terus ngisro, gondali, bahkan ngelak-ngelak nggone dhewe, tidak akan maju Bapak Ibu. Harus bareng-bareng loh. Ya memang beda pendapat itu di mana-mana ada. Beda pendapat itu di mana-mana ada. Tidak usah, biasa saja. Saya terus terang ini saya cerita. Saya terakhir 2 tahun lalu nyalon rektor. Dan saya kalah. Tapi saya kalah. Tidak apa-apa, saya nggak jabat, tidak apa-apa. Tapi saya punya kewajiban tetap. Indeks saya, karya saya di jurnal, itu bagian pekerjaan saya. Harus tetap saya kerjakan. Orang saya mutung. Wah, aku lah tiga aku melu ini. Enggak, biasa aja. Karena memang sistem ini harus jalan, siapa yang menjadi kendali, siapa yang harus memimpin, itu kan kalau kita pas memimpin ya gini, kalau pas kita yang dipimpin yang ngikuti sistem, pokoknya gandeng tangan memajukan bersama. Memang harus bareng-bareng antara yayasan dan manajemen. Saya banyak pengalaman begini, kalau yayasan dan manajemen ini tidak akur, jangan berharap perguruan tinggi maju, jangan berharap, bahkan bisa hancur. Kalau di dalam sendiri tidak kompak, terus rebutan terus tidak maju. Makanya kita menjaga, saya ngajak bicara yayasan, saya ajak manajemen, saya ajak bicara Bapak Ibu dosen, supaya kita mempunyai misi yang sama, jadi maju bersama. Dan ini untuk kita semua, untuk penjenengan semua. Itu saya kira ketika saya masih ada 3 menit. Monggo saya kembalikan ke Bu Dika, Bu Puput. Ya. Makasih Pak Arianto. Jadi saran saya yang pertama segera lulus Pak Arianto ya. Iya. Sekarang tahun keberapa? Oh, baru tahun pertama. Ya, tidak apa-apa. Oh, Pak, sekarang peraturan baru itu S3 dalam negeri tidak harus 3 tahun. Dulu memang paling tepat 3 tahun, tapi sekarang boleh. Tidak kurang dari 3 tahun boleh sekarang. Bahkan ya pokoknya jadi cepat-cepat saja Pak Arianto. Jadi sambil ngabdi nanti sekolahnya diselesaikan. Nanti kalau sudah dokter akan potensi mengembangkan lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu, kalau di sini namanya sudah jadi universitas Bapak Ibu, mohon maaf, nanti pasti gaungnya akan beda. Universitas ya, yang sekarang STIR mungkin banyak orang teknik tok yang di sini. Tapi kalau sudah jadi universitas, nanti apalagi ke depan kalau sudah buka fakultas-fakultas baru, misalnya peternakan, pertanian dan lain sebagainya. Pak Bupati tadi, Pak Yudi tadi yang Bupati senior mengatakan potensi Blora ini luar biasa. Kalau kita bisa kerjakan maksimum, pasti akan. Monggo, ini dipikirkan ke depan. Nanti kalau sudah doktor, yang ngambil dosen-dosen baru tambahan, dan mendirikan prodi-prodi baru yang prospektif. Contoh misalnya tadi, peternakan dan pertanian di sini pasti prospek. Bapak Ibu nanti pola pikir orang akan diubah. Peternak modern, petani modern itu akan lebih jaya daripada seorang pegawai di pabrik apa pegawai di pemerintahan. Tadi yang saya tidak contoh, sebelah saya itu jamaah haji saya itu yang pengusaha pertanian tadi, itu tuku mobilnya kayak kacang goreng. Nah, petani modern, peternak modern itu sangat mungkin. Ini artinya Bapak Ibu, peternak modern itu, beneran kalau ke Surabaya, Lamongan, di sana ada peternak yang ternaknya itu ratusan di pantai itu. Wah, duit di Kediri banyak peternak sukses. Banyak orang kerja di BUMN udah metu jadi petani, jadi peternak
luar biasa. Kalau menghasilkan, neng jenis usaha niku nggih ampun mimpi langsung sukses loh ya. Ya harus kerja keras. Nun sewu, semua orang kerja. Mohon maaf ya, saya pada posisi saat ini saya bekerja keras luar biasa. Mulai dari kecil gawean kula niku ngarit tak ndeni. Neng kampung ngarit, nang ndi ngarit loh dari kecil. Terus pokoknya rekoso nih mau zaman. Sampai saya kuliah juga saya harus nyari macam-macam supaya bisa kuliah. Bahkan saya sehat secara ekonomi itu setelah saya lulus dokter. Sebelumnya menurut saya belum secara ekonomi ya, belum sehat. Tapi setelah saya lulus dokter baru saya merasakan lulus secara layak secara ekonomi. Ya anak saya kira rasa takon aku bayarku piro rasa takon. Ya, tapi saya bersyukur anak saya 2 wis mentas kabeh, saya sudah punya cucu dari 2 anak saya bayar saya tanda tuh. Nah, kalau bisa wong urip wis pada umur tentu ora utang. Kalau sudah pada, kalau masih muda harus utang, gue bisnis yo. Kalau saya seperti saya ini, iso randi utang. Itu kenikmatan hidup orang tua, Pak. Ya, betul. Setelah itu kalau bisa masih punya tabungan ya. Jadi tidak berpikir, aku lara terus obat apa jangan. Harus punya tabungan. Ini hidupnya tentram ternyata. Saya merasakan kebahagiaan hidup saat ini. Gitu. Oke, Pak, mohon maaf ya, mulai 10 menit, Bu Dita. Kalau Pak Ketua, kalau pengen kapan-kapan dosen ngeten iki dijak dolan, Pak. Nggih. Siap. Yo, dosennya ngololi kok sak bis to. Nggih. Jak dolan ning Jogja. Nanti nginep di rumah saya cukup kalau 28. Tapi ya ada sing gelar kloso ya. Ya. Jadi diajak rekreasi apa akhir tahun atau awal tahun ngono jalan-jalan nanti ya ya enggak, kalau di rumah saya kan jenengan enggak mikir nyewa hotel ngono maksudnya. Bahkan di situ kalau mau masak apa ada masih ada. Saya punya rumah, buatkan rumah anak saya kan belum ditempati ya. Itu Pak Sarjono sudah pernah kesana. Jadi sekira kalau saat ini cukup nggak ya? Oh biasanya setiap tahun orang-orang Blora kumpul di rumah saya. Jadi acara itu 100 orang cukup lah untuk pertemuan itu cukup. Setelah PMB sudah tidak ada. Ya, evaluasi PMB gitu Mas. Peternakannya Pak Ali ya. Ya dekat, nanti mampir peternakan Pak Ali, tapi nginepnya di rumah saya. Nah, nanti mau lihat peternakan Pak Ali boleh. Iya, kan.